Ini kakak senior yang kejam. Kakak senior yang kejam adalah pembangkit tenaga listrik dari 9 puncak lapisan surgawi. Meskipun kekuatannya sedikit lebih rendah dari kakak pertama, itu pasti luar biasa di generasiku. Itu memang murid patriark, dan kakak senior yang kejam pasti akan mendapat panen besar di alam rahasia. Dengan kejam di atas panggung, terdengar suara keras di bawah, dan tak terhitung banyaknya pria yang penuh kekaguman. Jelas, yang kejam memiliki reputasi yang kuat di klan. Tidak ada dewa emas-emas. Dalam hal ini, Si Yun hanya mengerutkan bibir. Sama sekali tidak menarik. Tentu saja, jika dia diizinkan untuk menembak melawan yang pertama, dia harus sedikit tertarik. Mendengar ini, raut wajah Susun sedikit berubah. Ketika dia menemukan bahwa dia kejam dan tidak mendengar, dia menghela nafas lega. Melihat wajah tegak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas. Bangga, kamu membengkak. Untuk sikap Sun Yi, orang-orang Qin Yi Chen 3 hanya tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan kekuatan mereka yang kejam seharusnya sangat baik di antara rekan-rekan ras naga mereka. Tetapi bagi mereka, tidak demikian. Saudari junior tanpa henti, biarkan aku menunjukkan kemampuanmu. Saat Qin Yi Chen hendak memalingkan muka, tiba-tiba terdengar tawa. Segera, seorang pemuda berpakaian biru terbang ke peron batu tempat kekejaman itu berada. Pemuda berbaju biru ini tampan, dengan senyum ramah di wajahnya, terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Itu murid tetua yang hebat, kakak senior Wen Wenxiang. Kakak senior Wenxiang sangat tampan. Tidak menyangka ini baru permulaan. Kamu bisa melihat pertarungan kakak senior Wenxiang dan kakak senior yang kejam. Duel dari dua pembangkit tenaga Golden Immortal 9 Heavenly Layer Peak, desis. Ketika pemuda berpakaian biru naik ke atas panggung, tiba-tiba ada suara sorakan di sekelilingnya. Tampaknya orang ini juga sangat populer di Li Dragon Rache. Sepertinya Wenxiang telah tumbuh sedikit akhir-akhir ini. Di panggung tinggi, Li Dragon Rache Patriark tersenyum pada seorang lelaki tua berambut putih di sampingnya sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak khawatir dengan tantangannya sendiri. Pemahaman Wenxiang tidak buruk. Memang sedikit membaik selama periode ini, tapi masih jauh dari Jidao. Pria tua berambut putih itu adalah Great Elder of Dragon Rache, dan dia menjawab sambil tersenyum. Meskipun tantangan ini agak tidak terduga, mereka tidak terlalu ikut campur dalam tantangan antar junior. Pukul, cobalah yang terbaik. Saya ingin melihat bagaimana Dragon Rache bekerja. Ada senyum di mulut Qin Yi Chen. Dia tidak tahu cara untuk bertemu dengan ahli Dragon Rache. Pertarungan antara putra kakak kedua patriark dan murid penatua agung pasti akan memungkinkannya untuk mengamati sebagian darinya. Dia agak tertarik dengan pertempuran ini. Sun Xuan dan yang lainnya sedang menatap platform batu saat ini. Di mata mereka penuh dengan kekaguman dan ekspresi yang kuat. Dengan lampu yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan, pertempuran ini akhirnya akan dimulai. Dentang. Menghadapi tantangan Wu Wenxiang, dia tanpa henti mengubah wajahnya sama sekali. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tangan giok terangkat, pedang dingin dan agresif muncul di tangan. Kakak senior Wenxiang, tolong. Ketika dia melihat dengan kejam, dia langsung mengeluarkan senjatanya. Tetapi Li Wenxiang mau tidak mau ragu-ragu. Segera, ada ekspresi keseriusan di wajahnya. Dia juga mengambil pedang panjang yang tajam di tangannya, dan mengarahkan pedang itu sedikit ke arah yang terakhir. Saudari, tolong. Pada saat ini, kedua orang itu tampaknya benar-benar mengisolasi kebisingan dari dunia luar. Menatap meditasi, saling menatap, kekuatan abadi melonjak di tubuh mereka, dan mengunci satu sama lain dengan erat. Melihat pertempuran akan segera dimulai, suara-suara di sekitar juga menjadi lebih tenang. Saat berikutnya, semua orang hanya melihat kilatan, dan kedua sosok itu muncul bersamaan dengan kilat. Segera, suara emas dan besi berbenturan dari panggung. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik di sekitarnya hanya dapat melihat dua bayangan buram di lapangan dan percikan api yang disebabkan oleh pedang tajam. Tetapi mereka tidak dapat melihat situasi pertempuran yang sebenarnya. Namun, tidak sulit untuk melihat dari peron batu yang terus-menerus dipatahkan oleh kekuatan yang dahsyat bahwa pertempuran berlangsung sengit. Qin Yi Chen menatap dari dekat ke platform batu, dan dia bisa dengan jelas melihat pertempuran di dalamnya. Seni pedang Tong Wenxiang lebih terbuka dan dekat, setiap pedang sangat menindas, dan sebelum energi pedang tercapai, batu tajam itu menghancurkan lempengan batu khusus di bawah, yang menunjukkan bahwa apa yang menakutkan terkandung dalam seni pedangnya. Kekuatan dari. Tapi serangan yang kejam sama sekali berbeda darinya. Pedang halus di tangannya seperti ular berbisa yang rumit. Dengan bantuan gaya tubuh, dia tidak menyentuh yang terakhir, dan sesekali melakukan kontak. Yang terakhir mengambil kesempatan ke titik lemah. Postur tanpa ampun Yi tidak buruk. Saya khawatir dia akan mendapatkan keuntungan setelah pertempuran yang panjang. Qin Yi Chen berpikir dalam hati. Meskipun tampaknya Wu Wenxiang memiliki keuntungan dan telah melawan Wu tanpa ampun, tetapi situasinya ada di tangan yang terakhir. Saat pertempuran berlanjut, wajah Wu Wenxiang ditutupi oleh ekspresi muram. Tidak menyangka setelah dia membaik,
masih sulit untuk menyentuh Wu tanpa ampun. Siu. Dan tepat saat pedang Wu Wenxiang dipotong, dia tanpa henti memutar tubuhnya, menghindari pedang dengan gerakan aneh, dan tubuhnya yang menggemaskan sedikit bengkok, dan kecepatan menakutkan pecah di detik berikutnya. Pedang panjang yang dingin, menembus ruang dalam sekejap, menusuk yang pertama. Pada saat ini, wajah Wu Wenxiang tiba-tiba berubah, matanya berkedip, lalu dia berteriak dengan suara rendah. Pedang panjangnya menari dengan cepat, dan kata energi yang dipenuhi penindasan bersiul. Namun, pedang tanpa henti itu jelas terisi untuk waktu yang lama. Di pedang tipis itu, ada siluet naga. Energi pedang di depannya tidak berperan besar dalam memblokirnya, dan langsung ditembus oleh kehidupannya. Wenxiang peduli. Di peron, Great Elder menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah pelan. Itu tidak buruk. Alih-alih menggunakan trik, saya membiarkan penggunaan seni pedang teknik abadi tanpa henti. Li Patriarch Dragon Ratchet tersenyum, seolah-olah hasilnya sudah diharapkan sejak lama. Melihat bahwa dia tidak berguna untuk diblokir, Qi Wenxiang mengatupkan giginya. Kekuatan abadinya tiba-tiba meletus, dan setelah pedangnya dipotong, tubuhnya meledak ke samping untuk mencoba menghindar. Namun, kecepatannya jelas sedikit lebih lambat daripada kekejaman. Liang Ying menyelingi itu. Saat itu juga, pedang tipis itu menepuk lengan yang terakhir. Tiba-tiba, pedang panjang di tangan Wu Wenxiang jatuh. Lengannya juga dingin dan mati rasa. Kakak senior Wenxiang, kami telah menerimanya. Wu tanpa ampun tidak terus mengejar. Singkirkan pedangnya, Tao. Saudari junior masih sangat baik. Setelah kekalahan tersebut, Wu Wenxiang sama sekali tidak marah. Dia mengambil pedang panjang di tanah, menyeringai, dan meraih platform batu dengan tenang. Lalu jatuh ke platform batu tidak jauh dari sana. Setelah melihatnya sebentar, mereka terbagi menjadi kemenangan dan jalan kejutan terdengar dengan kepergian Wu Wenxiang.